Disut Pak Muklis. Udah disut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali, bertatap muka, ya, melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa kita laksanakan. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan beberapa hal kepada kalian tentang materi-materi yang sudah kita pelajari dan akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelumnya, Bapak mau tanya, kira-kira tadi pagi ya kan, ada yang bangunnya kesiangan? Siapa yang nggak sholat subuh? Sholat semua? Iya, kalau sholat semua bersyukur, alhamdulillah. Sehat semua, ya kan? Oke, lihat kanan kirinya, apakah sudah rapi atau belum ininya, bangku dan mejanya. Kalau belum, kita rapikan, ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita perlu mengingatkan awal, ya. Dari awal kita ingatkan bahwa kita harus memberikan motivasi kepada diri kita ketika kita sedang menghadapi pembelajaran. Karena apa? Yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita semua untuk memotivasi, untuk membuat kita jadi anak yang berbakti, membuat jadi anak yang berguna ke depannya. Maka dari sekarang kalian harus tetap semangat menghargai jasa-jasa orang tua. Oke, baik anak-anak sekalian. Bapak absen dulu, satu persatu. Coba lihat kanan kirinya, kira-kira ada nggak yang nggak hadir? Sehat semua, hadir semua ya? Hadir. Nah, coba Bapak tes satu persatu. Fijria Isnaini, oke, hadir. Nadia Julpasakira, oke. Tiur Maidasari, Dwi Astuti, Pilasari, oke. Basasa Humairo, iya. Enza Aura Rido, Ehjar Aura Rido ya namanya. Oh ya, Aula Alfa, ya. Muhammad Fikrun Al-Faujan, Mentari Kurnia Indah Ritonga, Nizam Repandi Pratama, Juni Aklio Marcel. Nah, ini Marcel ini pemain band ini, enggak saya? Pemain band enggak? Oh enggak. Kevin Fatur Rahman. Oke. Galang Diki Pratama. Hairul Azam. Tri Ardito Ramadhani. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa bersama-sama untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa belajarnya. Silakan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa min Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, untuk sama-sama kita menimbulkan rasa nasionalis kita sebagai anak bangsa, ya kan? Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada anak-anak kami untuk berdiri semuanya. Silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Diri dalam posisi siap. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan untuk duduk kembali. Dapat 10 menit tadian itu, Pak Mugis. Oke. Oke, kita lanjut. Baik. Baik anak-anak kami sekalian, setelah kita melakukan kegiatan bersama, membaca doa dan lain sebagainya, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama pada pembelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang materi mukjizat, ya. Jadi pada pagi hari ini pembelajaran akan kita lanjutkan, ya kan? Namun sebelumnya kita akan
mengajarkan kita akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang mukjizat. Jadi apa yang mau kita capai dalam pembelajaran tadi? Yang pertama adalah setelah kita mempelajari tentang pembelajaran mukjizat, ya, mukjizat para rasul, karena mukjizat itu diberikan kepada rasul. Nah, yang pertama kita dapat menunjukkan perilaku spiritual dan pengalaman belajar meyakini adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Lalu selanjutnya menunjukkan sikap percaya diri dan tolong-menolong sebagai implementasi keimanan pada mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, maunah, dan irhas. Lalu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara mukjizat dengan karomah, irhas, dan maunah. Lalu membedakan contoh mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Berikutnya menyimpulkan hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Baru terakhir ada menuliskan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasanya, baik itu karomah, maunah, dan irhas. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak mau ingin bertanya sebentar? Coba shoot dulu Pak Kis, tekan dulu. Oke ya. PowerPoint-nya ini belum bisa terbuka, bentar. Jadi nanti ini Bapak mau tanya tentang pembelajaran tentang sebelumnya tentang mukjizat. Karena nanti ketika Bapak tanya apa itu pengertian mukjizat, nanti siapa yang mau jawab? Bahasa ya, mukjizat. Ya, tentang mukjizat nanti Bapak tanya, ya. Ya, pengertian mukjizat. Ada dua itu, secara bahasa dan istilah. Bentar ya, ini PowerPoint-nya kenapa gak buka? Cak itu yang itu matikan dulu video di sana. Baik, kita kemarin belajar, udah habis belum? Baik, kita semalam sudah belajar tentang mukjizat Allah. Ya, mukjizat Allah itu hanya diberikan kepada para nabi, sedangkan selain kepada para nabi namanya bukan mukjizat. Oke, Bapak tanya, apa itu pengertian mukjizat? Sama? Bahasa. Oke, silakan. Bahasa sah. Menurut bahasa, mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Ya. Menurut istilah berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Oke, baik. Jadi secara garis besar, ya, katakan itu mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang dapat melemahkan segala usaha dan alasan orang kafir dalam menentang Rasul. Mukjizat datang seketika dan tidak direncanakan. Baik. Kemudian mukjizat itu ya diberikan hanya kepada Nabi dan Rasul. Kira-kira ya, ini nggak kena shoot itu. Kira-kira, ya kan? Di antara yang Nabi dan Rasul yang sudah kita pelajari, itu kan ada 5 Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mukjizat yang luar biasa, ya kan? Contohnya, salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi Rasul Ulul Azmi yang kita pelajari itu ada 5 itu, ya. Maka
dari kelima nabi dan rasul itu mukjizatnya masing-masing. Nanti Bapak akan lihatkan videonya. Apa itu mukjizat Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim serta nabi yang lainnya ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ya, kita akan lihat dulu fungsi mukjizat ya. Fungsi mukjizat itu apa? Marcel, jawab aja depan. Apa itu fungsi mukjizat? Yang pertama itu, yang paling atas. Apa fungsi mukjizat? Untuk melemahkan dan mengalahkan usaha orang-orang yang menentang seruan para rasul. Terus selanjutnya Sebagai bukti kebenaran bahwa rasul benar-benar dipilih Allah sebagai iya, mukjizat itu nggak bisa dibuat. Mukjizat itu nggak bisa dibuat. Mukjizat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa dibuat. Umpamanya, aku kepingin dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mau jadi Superman gitu. Mana bisa kan? Mukjizat itu diberikan kepada Rasul. Jadi orang-orang tertentu pilihan Allah. Kalau kita lain namanya. Kalau ya orang yang beriman dan lain sebagainya namanya bukan mukjizat. Baik. Kemudian mukjizat itu ada bermacam-macam. Ada 2 mukjizat. Coba. Siapa? Pilasari, mana? Coba kita lihat. Mukjizat itu ada 2, ya. Yang pertama apa? Mukjizat kauniyah. Apa itu mukjizat kauniyah? Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak dan ditangkap oleh panca indera. Oke, selanjutnya Nija, apa? Mentari. Macam-macam mukjizat. Mukjizat yang kedua apa itu? Apa itu artinya? Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran seperti Al-Quran. Itu hanya bisa dipahami dan oleh akal pikiran. Jadi mukjizat itu ada 2, mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Oke. Itu kita mengulang pembelajaran kemarin, maka kita selanjutnya adalah akan melihat tentang contoh-contoh mukjizat. Bapak akan tayangkan sebuah video. Nanti dari video itu anak-anak sekalian akan diberikan tugas LKPD ya, lembar kerja untuk siswa. Jadi kita akan melihat mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada 5 nabi dan rasul. Itu namanya yang diberi mukjizat itu nabi dan rasulnya itu nabi-nabi pilihan, yang ulul azmi itu yang 5. Yang lain apakah nabi dan rasul yang tidak ada? Cuma yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah tentang mukjizat dan rasul. Kita mulai mukjizat Nabi Muhammad SAW dari nabi kita. Yaitu apa jumlah? 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Silakan perhatikan. Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi dunia. Pernahkah Anda membayangkan seorang manusia yang mampu memecahkan bulan menjadi 2? Atau melakukan perjalanan ke langit ke-7 hanya dalam 1 malam? Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah mukjizat besar dari Nabi Muhammad SAW yang mengguncang dunia. Di video ini, kita akan mengungkap 10 mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang akan membuat Anda kagum dan semakin mencintai beliau. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena nomor 1 adalah mukjizat terbesar yang terus memenuhi kehidupan kita hingga hari ini. 1. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bukan hanya kitab suci, tetapi juga hidup yang sempurna. Dengan keindahan bahasa dan isi yang ilmiah, Al-Quran tetap relevan hingga saat ini. Apakah Anda tahu, ada lebih dari 1000 ayat yang membahas ilmu pengetahuan? 2. Mengelola hutan. Ketika mengetahui Al-Quran bukan menjadi
Wasallam atas izin Allah menjadi dua bagian. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang dan tercatat dalam sejarah. 3. Perjalanan Isra Miraj. Dalam satu malam, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 untuk menerima perintah salat. Peristiwa ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan beliau dengan Allah. 4. Air memancar dari jari-jari Nabi. Saat para sahabat kehausan di tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW atas izin Allah mengeluarkan air dari jari-jarinya hingga cukup untuk seluruh rombongan. Bukti nyata keagungan beliau. 5. Pohon yang bersaksi. Ketika seorang muslim meminta bukti kenabian, Nabi Muhammad memanggil pohon, dan pohon itu bergerak mendekat. Bahkan awan pun tunduk kepada Rasulullah SAW. Makanan yang berkah, makanan sedikit yang cukup untuk ratusan orang adalah salah satu mukjizat yang sering terjadi. Nabi Muhammad SAW selalu berbagi, dan Allah memberkahi makanan itu hingga cukup untuk semua. 7. Penyembuhan dengan doa. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad SAW menyembuhkan orang sakit, termasuk mata sahabat yang terluka parah dalam perang. 8. Perlindungan oleh awan. Dalam perjalanan dagangnya, awan selalu menaungi Nabi Muhammad SAW untuk melindunginya dari terik matahari. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang, termasuk pendeta Bahira. 9. Batu yang berbicara. Batu-batu pun memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kejadian ini menjadi bukti bahwa bahkan benda mati mengakui kerasulan beliau. 10. Doa yang selalu dikabulkan. Setiap doa Nabi Muhammad SAW selalu dikabulkan oleh Allah. Salah satu contohnya adalah saat beliau berdoa agar Islam diberi kekuatan melalui Umar bin Khattab, dan doanya langsung terwujud. Itu dia 10 mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi dunia. Nah, dari 10 mukjizat ini, mana yang paling membuat sobat baik kagum? Oke. Itu tadi tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Coba kita lanjut kepada 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Oke, itu tadi mukjizat Nabi Musa. Selanjutnya Nabi Isa, ya. Matikan dulu shootnya. Aduh, mati lampunya. Masih hidup itu shoot. Kita lanjutkan mukjizat ini. Lihat mukjizat Nabi Isa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Maryam binti Imran, satu-satunya nama perempuan yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Maryam adalah seorang perempuan yang terjaga kehormatannya, tidak pernah berzina dan selalu menjaga tutur katanya. Serta mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengandung Nabi Isa alaihissalam. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohnya ditiupkan langsung oleh Allah, sehingga Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi sekaligus palsu yang masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Isa mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan umatnya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran. Yang pertama, dia akan berbicara saat berlahir. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Semasa dirinya masih di dalam kandungan ibunya, ayah harus mendapat fitnah keji dari masyarakat Bani Israel. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa mampu berbicara saat baru beberapa jam dilahirkan. Hal ini dilakukan Nabi Isa alaihissalam untuk menjaga kesucian dan kehormatan ibunya. Peristiwa ini tertuang dalam surat Maryam ayat 30. Qala ini Abdullahi atanya kitabah wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kedua, menciptakan burung dari tanah. Nabi Isa alaihissalam hidup di tengah masyarakat Bani Israel yang kelihatan akan kenikmatan dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan saya tulis yang saat itu memimpin mendengar ajaran dari Nabi Isa alaihissalam, kemudian diturunnya untuk menunjukkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, Nabi Isa alaihissalam membentuk sebuah burung dari tanah liat atas milik Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah patung tersebut, dan kemudian dibunuh dan hidup. Kisah ini tertuang dalam surat Al-Imran ayat 49. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa sesuatu dan menyembuhkan penyakit kusta, sopan, dan kebenaran. Tentunya mukjizat yang diterimanya berasal atas milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini telah dilakukan menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandang ibu dan orang yang berpikir sopan dengan seizinku. Al-Maidah ayat 110 dan Al-Hawaridun harus kehabisan makanan. Dan kami teruskan sejak mereka dengan hadis Isa putra Maryam. Oke, kita lanjutkan Rasul yang keempat, mukjizat Nabi Nuh. Kelima, mukjizat Nabi Nuh. Satu, membuat kapal besar. Mukjizat Nabi Nuh adalah membuat kapal besar yang dikenal dengan makhluk berukuran 200 meter. Ketika itu, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membinasakan kaumnya. Allah mengabulkan doanya dan membinasakan semuanya percaya Nabi Nuh dan kaumnya. Sebelum azab tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar untuk dia dan orang-orang yang beriman serta hewan. Maka Allah berfirman kepadanya dalam surat ayat 37. Dan berjalan pada itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang hal-hal yang besar itu. Sesungguhnya mereka itu akan diterberangkan. Dua, Rasul pertama di bumi. Mukjizat Nabi Muhammad adalah menjadi Rasul pertama di bumi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan Rasul pertama. Allah juga telah memerintahnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya tentang azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Tiga, berumur panjang. Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang hidup dalam waktu yang lama mencapai 950 tahun. Bahkan umur Nabi Nuh sangat panjang dibandingkan dengan para Nabi dan para Rasul
semasa hidupnya Nabi Nuh berdakwah dan bijaksana, tanpa sadar dan mengingat bersama. 4. Selamat dari banjir besar. Mukjizat yang satu ini masih berkaitan dengan makhluk yang diperintahkan Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW membuat besar di atas bukit dengan waktu yang sangat cepat, ayam yang sangat dahsyat semuanya negeri tersebut. Ya, jadi perhatikan videonya baik-baik. Nanti kita akan ada tugas ya dari video tersebut. Posisi berikutnya adalah sebuah kota yang menerima masa ini. Nabi Nuh juga menjadi guru penerjemahnya dengan bahasa mereka sampai menjadi guru bahasa. Dari bahasa Samani, mereka seluruh bangsa di antara bahasa Arab, Habasyah, Yafis, yang menurunkan bahasa Romawi, Yunani, Persia, Egypt, dan Turki. Oke, mukjizat yang terakhir adalah mukjizat yang kita pelajari, mukjizat Nabi Ibrahim. Lihat. Nah, burung yang mati hidup. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, melihatkanlah kepadaku bagaimana Allah berfirman, meyakinkan kamu." Ibrahim menjawab, "Aku tidak meyakinkannya, tetapi aku tetap manfaatkan berimanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu timpalah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian ambillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dalam segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Bijaksana." 2. Jarinya mengeluarkan susu dan madu. Mukjizat Nabi Ibrahim sebenarnya telah Allah SWT berikan dia baru lahir dan masih bayi. Ibrahim ada keadaan dan membunuh. Kala itu adalah Rasulullah tidak muncul seorang bayi laki-laki yang akan merebut kekuasaannya. Maka dari itu dia memerintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari penduduknya. Tapi hal itu terjadi pada Ibrahim. Ayah Ibrahim itu menyembunyikan istrinya di dalam gua. Setelah dia, istrinya itu memaaf Ibrahim tetap di dalam gua karena maksudnya adalah menjulukan Ibrahim. Saat tiba di dalam gua, Ibrahim yang sendiri mengesap jari-jarinya ke dalam. Kemudian jari-jarinya mengeluarkan air susu dan madu. Hal ini membuat pertumbuhan Nabi Ibrahim sangat besar. Hingga hidup sudah selama 12 bulan. Tetapi begitu keluar dari keluar, tubuhnya sudah seperti anak berusia 12 tahun. 3. Selamat dari api. Kisah menunjukkan bahwa bagaimana tidak Rasulullah yang luar biasa. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim selalu berusaha menyadarkan orang-orang yang belum berhala untuk percaya kepada Allah SWT. Salah satu cara yang dilakukan adalah menghancurkan 72 patung milik penduduk Babilonia dan berkapal pada masa Raja Namrud. Hal ini membuat Raja Namrud marah dan Ambiya ayat 68 Ibrahim. Namun Allah tidak mendatangkan daripada orang pertama yang dibawa bersama dan Ismail. Suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim kemudian mengajak Nabi Ismail. Mereka membangun Ka'bah dari batu besar sambil terus mencapai ayat Tuhan dalam Allah. Ayat 107 seperti ini.
keluar dari kami amalan kami. Oke, video sudah kita lihat ya. Jadi dari video itu yang sudah kita tampilkan tadi, ya, kita bisa ambil kesimpulan. Kita lihat di sini beberapa contoh mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul. Yang pertama adalah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam itu seperti yang sudah kita lihat di video. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menunjukkan kebesarannya sekaligus mengajak orang yang durhaka, mukjizat yang paling besar ya di zaman Nabi Nuh adalah membuat kapal. Di mana pada zaman dulu kapal itu susah. Nah, seperti sekarang gampang membuat kapal. Banyak kita bisa lihat kapal, ya kan? Baru selanjutnya adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang sangat terkenal itu adalah apa? Nabi Ibrahim selamat dari api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Baru selanjutnya secara garis besar mukjizat Nabi Musa, yaitu adalah tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular di zaman Fir'aun. Baru mukjizat Nabi Isa. Nah, seperti pertama tadi, dapat membuat burung dari tanah liat kemudian bisa hidup. Contohnya gini. Ya. Kalian ini ya pernah bermain ini, membuat mainan dadu atau lain sebagainya dari tanah lempung, tanah liat. Kalau Nabi Isa, dia diberi mukjizat ketika dia membuat dari tanah liat itu sejenis burung, ketika dia ditiup, dia akan bisa hidup. Kalau kita tiup, kita yang setengah mati, ya kan? Mana bisa kita bisa hidup karena terus yang kedua dapat menghidupkan orang-orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, mengetahui apa yang dimakan dan disimpan orang di rumahnya. Baru yang terakhir adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada dari celah-celah ini jarinya bisa keluar air, diminum umatnya pada waktu itu. Lalu melakukan perjalanan Isra dan Miraj. Yang ketiga adalah, yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Oke, baik. Sesudah kita tadi mempelajari video dan lain sebagainya, maka selanjutnya anak-anak akan Bapak kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, nanti kita secara berkelompok, kemudian nanti kita presentasikan. Yang dikerjai adalah yang tugas nomor 3 ini ya, nanti Bapak sampaikan. Tugas yang nomor 3 ini ada pertanyaan diisi secara kelompok, nanti akan kita presentasikan ke depan. Kelompok siapa saja nanti yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Jadi kita sepakati dulu, kita kerjakan kira-kira diskusi ini selama 10 menit ya. Oke, baik. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Mejanya disatukan atau bagaimana, terserah, silakan. Nanti Bapak kasih LKPD-nya. Oke, baca seperti biasa, dibentuk kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 1, 2, 3 semalam kelompok. Yang sebelah situ bentuk kelompoknya. Satu kelompok berapa orang? 3 dan 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, gabung jadi 1. Ini kelompok 3-nya kemudian gabung jadi 1. Silakan, ini untuk kelompok 1 ya, dikerjakan yang ini ya. Masing-masing boleh memberikan ininya, jawabannya masing-masing, maksudnya didiskusikan yang ini ya. Oke, silakan didiskusikan yang ini. Oke, diisi. Yang ini dikerjain. Nanti kita akan
Diskusikan ke depan. Oke, silakan. Masing-masing boleh apa nanti masing-masing boleh menuangkan pikirannya, nanti setelah itu baru dijadikan satu ya, jadikan satu. Ya. Oke, silakan waktunya 10 menit dari sekarang. Ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak. Setelah melihat tayangan video tadi dan juga beberapa materi yang sudah kita berikan. Oke, ada apa yang mau silakan? Apa saya ditanyakan? Iya, kan Bapak ajarkan tadi, yang dua ini yang dikerjakan, 1 dan 2. Oke, silakan didiskusikan. Ya, satu kelompok 1. Oke, apa masalahnya? Yang dikerjakan, ya. Nah, isi di sini. Ini kan Bapak kasih nih satu-satu. Nanti kesimpulannya taruh di sini 1 orang. Nah, di sini maksudnya untuk 1 ini disimpulkan ini jawabanmu apa kan gitu kan, disimpulkan jadi 1 di sini. 1 dan 2, ya. Nah, disimpulkan jadi 1. Jadi nanti yang dikumpul yang 1. Ya. Oke, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Ya, jadi pertanyaannya itu kan, mengapa Allah memberikan mukjizat kepada para nabi?
Itu aja. Yang nomor 1 itu, nah itu agak panjang dibuat apanya. Nanti kita presentasikan ke depan ya. Yang nomor 1 itu dulu diutamakan. Nanti kita selesaikan yang nomor 1 itu. Cak, matikan dulu shoot itu. Nah, bisa masuk. Oke. Lanjut. Agak mereng-mereng dia, biar gak kena shoot situ juga. Oke, lanjut. Yang cepat ininya nanti apanya? Oke, baik. Ya, sudah habis waktunya. Jadi dari kalian masing-masing per kelompok akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian ya. Nanti setelah dipresentasikan dikumpul sama bapak ke depan. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Ini presentasikan tentang pertanyaan yang diajukan mengapa Allah memberikan mukjizat kepada para nabi. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ya. Silakan. Di depan sana. Depan proyektor. Oke, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka Allah memberikan mujizat kepada para nabi, menjadikan bukti kenabian. Mujizat adalah kejadian luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh manusia, jin atau dibuat lain. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi benar-benar utusan Allah. Masalahnya Allah tahu dan bisa menjadikan orang besar dan menghadapi tantangan iman. Setiap Nabi dikhususkan kepada umat dengan aman dan kondisi berbeda. Mujizat yang mereka bawa biasanya sesuai dengan konteks zamannya. Oke, lanjut. Melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan budaya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut akan kesulitan. Oke, baik. Itu tadi persentase dari kelompok 1 ya. Silakan duduk. Kembali ke tempat. Oke, lanjut masuk kelompok yang kedua untuk melakukan presentasi ke depan. Silakan. Yang kelompok 2, silakan. Yang satu aja ini ya, yang ini aja. Oke, silakan. Oke, langsung mulai, silakan. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan apa yang telah kami salah tentang mengapa Allah memberikan mujizat kepada para nabi untuk menguatkan hati para nabi dalam menghadapi ejekan dan penindasan dari kaumnya. Mujizat menjadi penguat hati bagi para nabi agar tetap sabar dan teguh menyampaikan Islam. Dua, untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Mujizat juga menunjukkan bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak Allah dan Dia mampu melakukan apa saja luar itu alam. Demikian dari kami. Oke, silakan. Duduk kembali tempat. Lanjut kelompok ketiga. Sana, silakan. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok keempat, silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi bukti kenabian karena Nabi memiliki perhatian yang luar biasa yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Akan dapat Oke, sudah? Oke, silakan duduk kembali. Oke. Baik anak-anak kami sekalian, tadi para perkelompok sudah memberikan jawabannya dan alhamdulillah jawabannya sesuai dengan apa yang sudah kita lihat di video dan pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan. Baik, silakan dikumpul kembali tugasnya melalui apa? Tugasnya silakan kembali dikumpul sama Bapak apanya? Tugasnya? Oke. Silakan. Ya tugasnya, mari silakan dikumpul balik. Oke. Kita berikan A+, tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompok. Oke. Baik. Kembali rapikan tempat duduknya, duduk kembali seperti semula. Silakan. Oke, duduk kembali seperti semula. Oke. Kita sebelum kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita kasih dulu tepuk semangat, ya kan? Tepuk NIK. Biasa tepuk NIK kita kalau tepuk NIK, Bapak bilang NIK, kalian bilang oke. Kita mulai 1, 2, 3. NIK. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi NIK. Yes, yes, yes. Oke, baik. Jadi anak-anak kami sekalian, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, kita ambil kesimpulan bahwa mukjizat itu diberikan kepada nabi dan rasul, ya. Dan itu hanya diperoleh oleh orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi dan rasul. Kalau bukan nabi dan rasul, itu nanti kenanya di karomah, maunah dan irhas. Lalu yang kedua, mukjizat diberikan Allah kepada nabi dan rasul untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya, sekaligus untuk melemahkan orang-orang kafir yang bermaksud jahat. Nah, baru sedangkan karomah, maunah dan irhas diberikan Allah kepada orang mukmin, orang saleh, untuk menolong atau melindungi mereka dari bahaya atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, jadi kalau mukjizat itu diberikan kepada orang khusus, nabi dan rasul, kalau yang lainnya seperti ini karomah, maunah dan irhas itu diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kira-kira dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, dari yang Bapak sampaikan, kita melihat video dan lain sebagainya, apakah kalian sudah paham semuanya? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita akan melaksanakan asesmen, ya, penilaian secara personal kepada kalian masing-masing tentang pemahaman
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak akan berikan instrumen asesmen ini kepada kalian, tulis nama kalian di atas, ya. Baru dikerjakan masing-masing. Di sini ada pilihan ganda dan ada isian singkat serta uraian singkat. Kita sepakati kita kerjakan dalam waktu 15 menit, ya. Masing-masing melaksanakan dan mengerjakan instrumen asesmen untuk melihat seberapa paham kalian tentang materi yang kita ajarkan pada pagi hari ini, ya. Kita sepakati waktunya 15 menit dari sekarang. Tulis namanya, jangan lupa supaya nanti bisa ketahuan. Nanti kalau tidak tulis namamu, ini punya siapa gitu, ya. Oke. Nanti kalau yang kurang paham silakan tunjuk tangannya, jangan tunjuk kakinya. Ya, tunjukkan tangannya, Pak. Saya mau bertanya, nomor ini bagaimana, kan gitu kan? Oke. Oke, silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Apa ada yang sudah siap? Nah, kalau sudah siap berarti dia luar biasa. Nah. Silakan. Kita akan terus
Pilihan gandanya dikerjakan. Oh, nama udah selesai? Kerjakanlah. Ini untuk satu orang saya tulis namanya di atas. Jangan lupa tulis namanya. Ya, tulis sesuai dengan namamu, jangan nama orang lain yang kau tulis. Oke, waktunya 3 menit lagi.
Oke, baik, silakan ketua kelas dikumpul hafalnya masing-masing. Silakan dikumpulkan tugasnya ke depan. Baik, anak-anak kami sekalian, jadi setelah kita membahas masalah pembelajaran kita tentang mukjizat pada pagi hari ini, maka bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setelah mempelajari materi tentang mukjizat ini, kita semakin menyadari bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengatur alam semesta. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua tetap semangat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan untuk berpikir dan belajar. Oke, sebelum kita tutup acara pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa penutupannya, membaca doa sebelum kita selesaikan kelas kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Kita pulang, kita berdoa supaya selamat sampai tujuan. Doa dimulai. Baik, kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di kelas Bapak pada minggu depan, dan Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah kita melakukan kegiatan bersama, membaca doa dan lain sebagainya, kita akan mulai pembelajaran kita pada
pagi hari ini. Namun sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama pada pembelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang materi mukjizat, ya. Jadi pada pagi hari ini pembelajaran akan kita lanjutkan, ya kan? Namun sebelumnya kita akan mengajarkan, kita akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang mukjizat. Jadi apa yang mau kita capai dalam pembelajaran tadi? Yang pertama adalah setelah kita mempelajari tentang pembelajaran mukjizat, ya, mukjizat para rasul, karena mukjizat itu diberikan kepada rasul. Nah, yang pertama kita dapat menunjukkan perilaku spiritual dan pengalaman belajar meyakini adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Lalu selanjutnya menunjukkan sikap percaya diri dan tolong menolong sebagai implementasi keimanan pada mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, maunah, dan irhas. Lalu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara mukjizat dengan karomah, irhas, dan maunah. Lalu membedakan contoh mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Berikutnya menyimpulkan hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Lalu terakhir ada menuliskan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasanya, baik itu karomah, maunah, dan irhas. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak mau ingin bertanya sebentar. Coba shoot dulu Pak. Baik, kita semalam sudah belajar tentang mukjizat Allah. Ya, mukjizat Allah itu hanya diberikan kepada para nabi. Sedangkan selain kepada para nabi namanya bukan mukjizat. Oke. Bapak tanya, apa itu pengertian mukjizat? Apa? Oke, silakan. Bahasa. Menurut bahasa, mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Oke, baik. Jadi secara garis besar, ya, katakan itu mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang dapat melemahkan segala usaha dan alasan orang kafir dalam menentang Rasul. Mukjizat datang seketika dan tidak direncanakan. Baik. Kemudian mukjizat itu, ya, diberikan hanya kepada Nabi dan Rasul. Kira-kira, ya, ini nggak keras itu. Kira-kira, ya kan? Di antara yang Nabi dan Rasul yang sudah kita pelajari, itu kan ada 5 Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukjizat yang luar biasa, ya kan? Contohnya, salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi Rasul Ulul Azmi yang kita pelajari itu ada 5 itu, ya. Maka dari kelima Nabi dan Rasul itu mukjizatnya masing-masing. Nanti Bapak akan lihatkan videonya. Apa itu mukjizat Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim, setelah Nabi yang lainnya, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, ya, kita akan lihat dulu fungsi mukjizat. Ya, fungsi mukjizat itu apa? Mas, jawab dari Pak. Apa itu fungsi mukjizat? Yang pertama itu, yang paling atas. Apa fungsi mukjizat?
Iya, mukjizat itu nggak bisa dibuang. Mukjizat itu nggak bisa dibuang. Mukjizat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dibuat. Umpamanya, aku kepingin dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mau jadi Superman. Mana bisa ya? Mukjizat itu diberikan kepada Rasul. Jadi orang-orang tertentu pilihan Allah. Kalau kita lain namanya. Kalau ya orang yang beriman dan sebagainya namanya bukan mukjizat. Baik. Kemudian mukjizat itu ada bermacam-macam. Ada 2 mukjizat. Coba. Siapa? Pilasari. Mana? Coba kita lihat. Mukjizat itu ada 2. Ya. Yang pertama apa? Mukjizat kaumiyah. Apa itu mukjizat kaumiyah? Mukjizat kaumiyah adalah mukjizat yang tampak dan ditangkap oleh panca indera. Seperti total tapi bisa berubah menjadi bulan. Oke, selanjutnya tidak apa? Mentari. Macam-macam mukjizat. Mukjizat kedua apa itu? Mukjizat akliyah. Apa itu artinya? Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal bukan seperti Al-Quran. Itu hanya bisa dipahami dan oleh akal pikiran Bapak. Jadi mukjizat itu ada 2, mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Oke. Itu kita mengulang pembelajaran kemarin. Maka kita selanjutnya adalah akan melihat tentang contoh-contoh mukjizat. Bapak akan tayangkan sebuah video. Nanti dari video itu sekalian akan diberikan tugas LKPD, ya, lembar kerja untuk siswa. Jadi kita akan melihat mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada 5 nabi dan rasul. Itu namanya yang diberikan itu nabi dan rasulnya itu nabi-nabi pilihan. Yang ulul azmi itu yang 5. Yang lain apakah nabi dan rasul yang tidak ada? Cuma yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah tentang mukjizat dan rasul. Kita mulai mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Nabi kita. Yaitu apa yang dibilang 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Silakan perhatikan. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi dunia. Pernahkah Anda membayangkan seorang manusia yang mampu memecahkan bulan menjadi 2? Atau melakukan perjalanan ke langit ke-7 hanya dalam 1 malam? Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah mukjizat besar dari Nabi Muhammad SAW yang mengguncang dunia. Di video ini, kita akan mengungkap 10 mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang akan membuat Anda kagum dan semakin mencintai beliau. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena nomor 1 adalah mukjizat terbesar yang terus mengaruhi kehidupan kita hingga hari ini. 1. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bukan hanya kitab suci, tetapi juga panduan hidup yang sempurna. Dengan keindahan bahasa dan isi yang ilmiah, Al-Quran tetap relevan hingga saat ini. Apakah Anda tahu ada lebih dari 1000 ayat yang membahas ilmu pengetahuan? 2. Membelah bulan. Ketika diminta oleh kaum Quraisy untuk menunjukkan bukti kenabiannya, Nabi Muhammad SAW ke Masjid Al-Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 untuk menerima perintah salat. Peristiwa ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan beliau dengan Allah. 4. Air memancar dari jari-jari Nabi. Saat para sahabat kehausan di tengah perjalanan Nabi Isa AS menurut Al-Quran, yang pertama dapat berbicara saat baru lahir. Nabi Isa AS lahir tanpa seorang ayah, semasa dirinya masih di dalam kandungan ibunya. Maryam harus mendapat fitnah keji dari masyarakat Bani Israel. Dengan kebesaran Allah SWT, Nabi Isa mampu berbicara saat baru beberapa jam. Bukan Nabi Musa hanya dibandingkan dengan para nabi dan para rasul
umurnya sudah seperti anak berusia 12 tahun. Ingat, selamat dari api. Zaman Nabi itu adalah baru selanjutnya adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang sangat terkenal itu adalah apa? Nabi Ibrahim selamat dari api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Baru selanjutnya secara garis besar mukjizat Nabi Musa, yaitu adalah tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular di zaman Fir'aun. Baru mukjizat Nabi Isa. Nah, seperti pertama tadi, dapat membuat burung dari tanah liat kemudian bisa hidup. Contohnya ini. Ya. Kalian ini ya pernah bermain ini, membuat mainan dadu atau lain sebagainya dari tanah lempung, tanah liat. Nah, kalau Nabi Isa dia diberi mukjizat ketika dia membuat dari tanah liat itu sejenis burung, ketika dia ditiup dia akan bisa hidup. Kalau kita tiup, kita yang setengah mati, ya kan? Mana bisa kita bisa hidup karena terus yang kedua dapat menghidupkan orang-orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, mengetahui apa yang dimakan dan disimpan orang di rumahnya. Baru yang terakhir adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada dari celah-celah ini jarinya bisa keluar air diminum umatnya pada waktu itu. Lalu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang ketiga adalah yang terbesar adalah Al-Quran Al-Karim. Oke, baik. Sesudah kita tadi mempelajari video dan lain sebagainya, maka selanjutnya anak-anak akan Bapak kasih lembar kerja peserta didik atau KPD. Dan nanti kita secara berkelompok, kemudian nanti kita presentasikan. Yang dikerjai adalah yang tugas nomor 3 ini ya, aku sampaikan. Tugas yang nomor 3 ini ada pertanyaan diisi secara kelompok, nanti akan kita presentasikan ke depan. Kelompok siapa saja nanti yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Jadi kita sepakati dulu, kita kerjakan kira-kira diskusi ini selama 10 menit ya. Oke, baik. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dibentuk kelompok masing-masing. Mejanya disatukan, ya. Dikerjakan yang ini ya. Masing-masing boleh memberikan ininya, jawabannya. Masing-masing maksudnya didiskusikan yang ini ya. Oke, silakan didiskusikan yang ini. Oke, diisi. Yang ini dikerjain. Nanti kita akan sisihkan ke depan. Oke, silakan. Masing-masing boleh nanti masing-masing boleh menuangkan pikirannya. Nanti setelah itu baru dijadikan satu ya, jadikan satu. Oke, silakan waktunya 10 menit dari sekarang. Ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak. Setelah melihat tayangan video tadi dan juga beberapa materi yang sudah kita berikan. Oke, ada apa yang mau kita silakan? Apa saya ditanyakan? Ya, atau bagaimana sih? Yang dua ini yang dikerjakan, 1 dan 2. Oke, silakan didiskusikan. Nomor 1.
depan. Ya, untuk kelompok 1. Yang dikerjakan, ya. Nah, isi di sini. Ini kan Bapak kasih ini satu-satu. Nanti kesimpulannya taruh di sini 1 orang. Nah, di sini maksudnya untuk 1 ini disimpulkan ini jawabanmu apa kan gitu kan disimpulkan jadi 1 di sini. 1 dan 2. Ya. Jadi cuma disebutkan jadi 1. Jadi nanti yang dipukul yang 1. Ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Jadi pertanyaannya itu kan, mengapa Allah memberikan mukjizat kepada para nabi? Itu aja. Yang nomor 1 itu, nah itu agak panjang dibuat apanya. Kita presentasikan ke depan, ya. Yang nomor 1 itu dulu diutamakan. Jadi kita selesaikan yang nomor 1 itu. Bukan ini. Ini kan yang dikerjakan mana coba tadi? Mana tugasnya? Mengapa Allah memberikan mukjizat kepada para nabi? Ya? Yang ada di bukumu, makanya ditulis 1 orang ada sini. Yang lain nggak ada tulis. Ditulis 1 orang. Mengapa mukjizat kepada para nabi? Tengok di bukumu. Kalau yang itu tadi, itu betul rokok. Langsung kembali ya. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Ini presentasikan tentang pertanyaan yang diajukan mengapa Allah memberikan mukjizat kepada para nabi. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ya. Silakan. Di depan mana? Depan proyektor. Oke, silakan. Bentar. Ini Bapak kasih arahan. Ini belum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengapa Allah memberikan mukjizat
manusia, jin atau kekuatan lain. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi benar-benar utusan Allah. Misalnya Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati, dan Nabi Muhammad menerima Al-Quran menghadapi tantangan umat. Setiap Nabi diutuskan kepada umat dengan tantangan dan kondisi berbeda. Mukjizat yang mereka bawa biasanya sesuai dengan konteks zamannya. Misalnya pada zaman Nabi Musa sihir sangat berkembang, maka Allah memberinya tongkat yang bisa berubah menjadi ular sebagai mukjizat yang mengalahkan para penyihir. Oke, lanjut. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari rahmah dan ma'unah dalam kehidupan hari-hari? Melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut akan kesulitan. Oke, baik. Itu tadi persentase dari kelompok 1 ya. Silakan duduk. Kembali ke depan. Oke. Oke, langsung mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kami di sini ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tentang mengapa Allah memberikan mukjizat kepada para nabi untuk menguatkan hati para nabi dalam menghadapi ejekan dan penindasan dari kaumnya. Mukjizat menjadi penguat hati bagi para nabi agar tetap sabar dan teguh menyampaikan risalah. Kedua, untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Mukjizat juga menunjukkan bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak Allah dan Dia maupun melakukan apa saja di luar hukum alam yang biasa terjadi. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Tunggu, kembali tempat. Lanjut kelompok ketiga. Nah, silakan. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah diberikan mukjizat kepada para nabi? Mukjizat diberikan kepada Allah untuk para nabi untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Mukjizat Nabi Ibrahim termasuk Rasul Ulul Azmi dan Rasul yang diberikan suhu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Musa termasuk Ulul Azmi diberikan suhu dan Taurat. Mukjizat Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kabar kelahiran Muhammad telah diberikan Nabi dalam kitab suci sebelumnya, yaitu di Taurat, Zabur, dan Injil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengapa Allah memberikan mukjizat kepada para nabi. Menjadi bukti kenabian, karena nabi memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari karomah dan ma'unah dalam kehidupan sehari-hari? Dan mengalahkan alasan,
mendekatkan diri kepada Allah. Oke, enggak? Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan. Yang tugasnya, tadi silakan dikumpul dari. Oke, kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk kembali. Rapikan tempat duduknya. Jika kalian bilang oke, kita mulai 1, 2, 3. Etika. Yes, yes, yes. Sekali lagi etika. Yes, yes, yes. Oke, baik. Jadi anak-anak kami sekalian, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, kita ambil kesimpulan bahwa mukjizat itu diberikan kepada Nabi dan Rasul, ya, dan itu hanya diperoleh oleh orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi dan Rasul. Kalau bukan Nabi dan Rasul, itu nanti kafir yang bermaksud jahat. Nah, baru sedangkan karomah, maulah dan irhas diberikan Allah kepada orang mukmin, orang saleh, untuk menolong atau melindungi mereka dari bahaya atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, jadi kalau mukjizat itu diberikan kepada orang khusus, Nabi dan Rasul, kalau yang lainnya seperti ini karomah, maun dan irhas itu diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Kira-kira dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, dari yang Bapak sampaikan, kita melihat video dan lain sebagainya, apakah kalian sudah paham semuanya? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita akan melaksanakan asesmen, ya, penilaian secara personal kepada kalian masing-masing tentang pemahaman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak akan berikan instrumen asesmen ini kepada kalian, tulis nama kalian di atas, ya, lalu dikerjakan masing-masing. Di sini ada pilihan ganda dan ada isian singkat serta uraian singkat. Kita sepakati kita kerjakan dalam waktu 15 menit, ya. Masing-masing melaksanakan dan mengerjakan instrumen asesmen untuk melihat seberapa paham kalian tentang materi yang kita ajarkan pada pagi hari ini, ya. Kita sepakati waktunya 15 menit dari sekarang. Tulis namanya, jangan lupa, supaya nanti bisa ketahuan. Nanti kalau tidak tulis namamu, ini punya siapa, ya. Oke. Nanti kalau yang kurang paham, silakan tunjuk tangannya, jangan tunjuk kakinya. Ya, tunjukkan tangannya, Pak. Saya mau bertanya, nomor ini bagaimana, kan, gitu kan? Oke, silakan mulai dikerjakan dari sekarang.